كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai kajian yang baru, yaitu kitab Al-Qaul Mufid fi kitab Tauhid. Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang ini merupakan syarat terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan ini termasuk syarah yang mutawwal, syarah yang panjang lebar. Ini kitab ini cukup tebal. Kalau cetakan saya, cetakan Darul Alamiyah ini ada 600-an, 648 halaman. Ya, ini syarah kitab Tauhid yang panjang lebar. Dan ini merupakan pelajaran bab akidah, terutama dalam bab al-aqidah atau dalam bab tauhid uluhiyah. Jadi kitab Tauhid itu pelajaran akidah dalam bab tauhid uluhiyah. Dan ini pelajaran tingkat lanjut. Jadi saya sering nasihatkan untuk pemula yang baru hijrah, yang baru serius belajar agama, sebaiknya jangan belajar kitab Tauhid dulu. Ya, belajar kitab Tauhid itu tingkat menengah. Setelah dia menyelesaikan kitab-kitab awal, kitab-kitab dasar seperti Al-Qawaidul Arba, Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian juga Kasyfus Syubhat dan semisalnya, baru kalau itu sudah selesai bisa lanjut ke kitab Tauhid. Karena di kitab Tauhid ini matannya itu berisi dalil saja. Ya, di matannya kitab Tauhid itu dalil-dalil. Yang tentunya dalil itu butuh penjelasan. Ya, maka tadi bahwasanya kitab ini adalah kitab syarah dari kitab Tauhid yang mutawwal, yang panjang lebar, yang tebal. Jadi diharapkan bisa istiqomah mengikuti kajian sampai selesai. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Baik, kita langsung saja buka bagian muqaddimah. Syarih yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimatu. Kemudian beliau memulai dengan khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wassalamu tasliman. Ini khutbatul hajah. Amma ba'du, faqad sabaqa lana walillahil hamdu wal minnatu an qumna bi syarhi kitab at-tauhid li Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, telah berlalu bagi kita, dan ini atas nikmat Allah dan juga segala pujian bagi Allah, anqum kitab tauhid. Penjelasan, kami telah menjelaskan syarah dari kitab tauhid yang merupakan karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ala talabati, kepada para penuntut ilmu, asna'a jilsatina fil jami'il kabiri bi Unaizah. Di majelis kami di Masjid Al-Kabir, Masjid Jami Al-Kabir di Unaizah. Wa qama ba'du talabati bi tasjili ma takallamna bihi. Nah, sebagai penuntut ilmu, mereka berupaya untuk merekam ceramah kami.
Waqad badaral akhani al-karimani Dr. Sulaiman Abdullah Abul Khairi wa Dr. Khalid Al-Ali Al-Mushayqih bi tafrigh al-musajjali kitabatan. Dan ada dua orang saudara kami yang mulia bersegera untuk tafrigh, untuk mentranskrip rekaman tersebut menjadi tulisan, yaitu Dr. Sulaiman Al-Abd, atau Sulaiman Abdullah mungkin, Sulaiman Abdullah Abul Khail, dan Dr. Khalid Al-Ali Al-Mushayqih, atau Syekh Khalid Al-Mushayqih, murid beliau. Wa qama bi tab'ihi wa sammayahu al-qaul al-mufida ala kitab tauhid. Jadi beliau berdua tadi mentranskrip ceramahnya Syekh Ibnu Utsaimin menjadi tulisan. Kemudian mereka berdua berupaya untuk mencetaknya, kemudian dikasih nama kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Maka kitab ini awalnya ceramah. Jadi kalau ulama itu ceramah bisa jadi kitab. Karena apa yang mereka ucapkan itu salahnya sedikit. Ya, salahnya sedikit, yang benarnya banyak. Dan ketika ulama itu menjelaskan sesuatu, itu banyak ilmu yang tertuang dalamnya. Nah, beda dengan kita para penuntut ilmu, ya, terkadang kita bicara salahnya banyak. Hingga kalau ditranskrip, kalau ingin dicetak, ya perlu diedit berkali-kali. Perlu dikoreksi berkali-kali. Tapi ulama salahnya sedikit. Sehingga sekali ceramah bisa menjadi kitab. Dan ini adalah kebiasaan para ulama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Wa as'alullah ta'ala ayyajzila lahuma al-mathubata wa yanfa'a bidzalika. Aku mohon kepada Allah agar memberikan pahala yang banyak kepada beliau berdua, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hasil kerja keras mereka berdua itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa minal ma'lumi an ma naqala tasjilan min asy-syarhi 'ala tullabi la yusawi ma kataba atau ma kutiba tahriran. Dan sudah menjadi hal yang diketahui bahwasanya manukil, apa yang dinukil dari rekaman berupa penjelasan-penjelasan untuk para penuntut ilmu, tentunya tidak sama dengan tulisan yang ditulis secara tahriran, secara tersusun, yang rapi. Jadi bahasa lisan beda dengan bahasa tulisan. Ceramah secara lisan tentu bahasanya beda dengan orang yang sengaja nulis tulisan. Bal sayakunu fihi naqsun aw ziyadatun aw taqdimun aw ta'khirun aw takrarun aw nahwu dzalika minal khalali. Namun pasti akan ada naqs, kekurangan, akan ada tambahan, akan ada yang dikedepankan, akan ada yang dibelakangkan, ada pengulangan dan semisalnya, yang itu semua merupakan khalal, merupakan kekurangan-kekurangan. Walamma dhaharat qab'atuhu al-ula wujida fiha syai'un min dzalika. Dan ketika kitab ini dicetak pertama kali, itu ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi ada yang naqas, ada kurang, ada tambahan, ada yang dikedepankan, ada yang dibelakangkan, dan seterusnya. Faharrara wa naqaha thumma wa'ida qab'uhu marratan tsaniyatan. Oleh karena itu maka diedit, kemudian dikoreksi lagi, dibersihkan, kemudian dicetak ulang lagi yang kedua kali. Fahtaja ila i'adatin nadhari, sehingga butuh untuk dicek ulang. Li khalalin yasirin ghalibuhu fi tiba'ati. Karena adanya beberapa khalal, beberapa kekurangan yang sedikit, yang itu umumnya karena masalah pencetakan.
wa huwa yu'adu lil marrati tsalitsati wa qad ra'aitu an yuhdhafa min al-kitabi jami'ul hawashi ma ada azwil ayati wal ahadithi. Dan inilah cetakan yang ketiga yang sudah saya lihat dan sudah dihapus dari kitab ini semua catatan pinggirnya kecuali penisbatan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis. As'alullah ta'ala iyakuna khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an liibadihi innahu jawadun karim. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amalan ini amalan yang ikhlas, hanya mengharap wajah Allah semata, yang mendapatkan ridhonya dan bisa bermanfaat bagi para hambanya. Sesungguhnya Allah itu Jawad, Maha Pemurah dalam memberikan karunia, Karim, Maha Pemurah dalam memberikan karunia sama. Wahada awan syuru'i fil maqsudi musta'inin billahi ta'ala. Dan berikut ini adalah inti dari kitab dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan kitab tauhidi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lam yudhkar fin nusakhi allati bi aidina khutbatun lil kitabi minal muallifi. Lam yudhkar minan nusakhi. Jadi kalau ini dibaca naskhi kurang tepat, karena kalau an-nasakh itu artinya ar-raf'u. An-nasakh artinya menghilangkan, mengangkat. Ya. Atau secara istilah an-nasakh artinya raf'ul hukmi, menghilangkan hukum. Yang dimaksud adalah manuskrip. Jadi dibacanya nusakh. Nunnya di dhammah, sinnya di fathah. Nusakh. Jamak dari nuskhah. Nuskhah artinya manuskrip. Namanya cetakan asli atau tulisan asli dari penulis kitab. Tidak disebutkan dalam manuskrip yang ada, yang ada di tengah, yang ada di sekitar kita, beliau tidak terdapat khutbatun, tidak terdapat khutbatul dari kitabi terhadap kitab ini minal mu'allif, dari penulisnya. Ya, jadi di kitab Tauhid tidak ada khutbatul hajah seperti tadi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ya, langsung kitab Tauhid. Kenapa demikian? Kata beliau, imma an takuna saqatat minan nusakhi wa imma ayyakuna al-mu'allifu iktafa bi tarjamati. Kemungkinannya dua. Pertama, mungkin hilang. Mungkin aslinya ada, namun hilang dari manuskrip-manuskrip yang beredar. Wa imma ayyakuna al-mu'allifu iktafa bi tarjamati. Atau kemungkinan yang kedua, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah mencukupkan dengan tarjamah. Tarjamah di sini artinya judul. Jadi tadi kitab Tauhid itu judul. Kemudian beliau tidak sebutkan khutbatul hajah. Setelah itu langsung ke inti pembahasan. Li'annaha unwanun ala mawdu'il kitabi wa huwa tauhid. Ini adalah unwan, adalah pokok bahasan dari kitab ini, dan pokok bahasannya itu adalah tauhid. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin sebetulnya ada, namun tidak terdapat dalam manuskrip yang beredar di tengah masyarakat ketika itu, ketika kitab ini dicetak. Kemudian yang kedua, mungkin memang tidak ada dari sananya, karena penulis mencukupkan dengan judul saja, kemudian langsung ke pokok bahasa. Ya, silakan dibaca. Ummu Fudail.
pada lima. Nah, wal kitabu bima'na maktubin. Dan kitab, di sini beliau membahas tentang judul, ya, Kitab Tauhid. Kalimat kata yang pertama itu kitab. Kitab artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Ai maktubun bil qalami, yaitu ditulis dengan pena. Au bima'na majmu'in, atau ada makna yang kedua. Kitab maknanya majmu', sesuatu yang dikumpulkan. Min qaulihim katibatun. Itu yang diambil, maknanya diambil dari kata-kata yang diucapkan oleh orang Arab zaman dahulu, katibah. Wahya al-majmu'ah minal khayli. Katibah artinya kumpulan kuda, sekumpulan kuda. Jadi makna-makna bahasa Arab itu diambil dari penggunaan orang-orang Arab zaman dahulu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pakar lughah, pakar bahasa Arab. Ya, beliau punya beberapa kitab juga yang membahas tentang bahasa Arab, tentang lughah. Jadi beliau sangat kuat sekali dalam masalah istidlal dengan lughah. Dan kata beliau, di antara makna kitab itu adalah majmu', kumpulan. Berasal dari penggunaan orang-orang Arab zaman dahulu yang mereka biasa mengatakan katibah, yang artinya adalah sekumpulan kuda. Amma tauhid fahuwa fil lughati masdaru wahhada syai'a idza ja'alahu wahidan. Adapun tauhid secara bahasa itu merupakan masdar dari wahhada. Wahhada yuwahhidu tauhidan, seperti itu. Jadi masdarnya tauhid. Fi'ilnya wahhada. Wahhada syai'a artinya idza ja'alahu wahidan. Ketika seseorang menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu saja. Wa fi syar'i, dalam istilah syar'i, tauhid artinya ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala hal yang khusus bagi Allah. Baik dalam perkara rububiyah, atau perkara uluhiyah, ataupun dalam perkara al-asma' was sifat. Ini definisi tauhid. Yang sampai penuntut ilmu sudah lama ngaji, ditanya tauhid nggak tahu. Apa itu tauhid? Nggak tahu. Ini kurang layak. Ya. Maka sudah semestinya penuntut ilmu tahu apa definisi tauhid. Paling minimalnya tauhid itu adalah ifradullahi bima yakhassu bihi. Ifradullahi ta'ala bima yakhassu bihi. Mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Dalam perkara ibadah, dalam perkara rububiyah, dan perkara asma sifat, dan perkara uluhiyah, dan seterusnya. Semua yang khusus bagi Allah. Aqsamuhu yanqasamu tauhidu ila thalathati aqsamin. Macam-macam tauhid, kata beliau, tauhid dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyyati, tauhidul uluhiyati,
tauhidul asma'i was sifati. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka ijtama'at fi qoulih ta'ala. Dan tiga tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Ta'ala. Maka ini di antara dalil pembagian tauhid menjadi tiga. Dan pembagian tauhid menjadi tiga dalilnya adalah istiqra wa tatabbu. Istiqra, tatabbu. Istiqra itu mengumpulkan semua dalil tentang masalah tauhid. Tatabbu itu menelusuri. Dikumpulkan dan ditelusuri. Setelah dikumpulkan dan ditelusuri, disimpulkan bahwasanya dalam semua dalil-dalil yang membahas tentang tauhid, disimpulkan tauhid ada tiga macam. Dan istiqra wa tatabbu ini dalil dalam usul fikih. Salah satu dalil dalam usul fikih. Sehingga kalau ditanya apa dalil pembagian tauhid, dalilnya istiqra wa tatabbu. Mengumpulkan dan menelusuri. Dan ini adalah dalil dari hampir semua taksim. Ya, dari hampir semua taksim. Misalnya rukun wudhu ada 6. Dalilnya mana? Ya, apakah ada hadis mengatakan arkan wudhu sittah? Tidak ada. Ya. Dalilnya istiqra wa tatabbu. Penelusuran dalil tentang wudhu. Disimpulkan bahwasanya rukun wudhu ada 6. Nah, tadi dalil dari taksim tauhid, pembagian tauhid menjadi 3, itu adalah istiqra wa tatabbu, mengumpulkan dalil dan menelusuri dalil. Nah, di antara dalil yang ditelusuri adalah ayat ini. Allah Ta'ala firman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Rabb langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah Allah semata dan bersabarlah dalam menyembah Allah semata. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui lahu ada bagi Allah samiyan ay mathilan, yang semisal, yang serupa. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa Allah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah jelas jawabannya. Itu tidak ada. Tidak ada semisal Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi dalam satu ayat ini saja sudah terkumpul 3 jenis tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Surat Maryam ayat 65. Dan tentang pembagian tauhid yang sudah sering kita bahas, bahwasanya pembagian tauhid ini bukan inovasinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Juga bukan buatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Qayyim, bukan. Namun pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah didahului oleh ulama-ulama yang lebih salaf lagi. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah. Di antaranya Al-Imam At-Tabari. Ya. Dan ulama-ulama yang lainnya banyak yang jauh lebih, dan ulama-ulama mutaqaddimin. Mereka semua sudah membagi tauhid menjadi 3. Jadi bukan hanya beliau-beliau saja, bukan hanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab atau Syekh bin Baz ya, atau Syekh Utsaimin, bukan, tapi sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi ini bukan inovasinya ulama-ulama belakang, bukan. Dan pembagian tauhid tujuannya untuk sebagai sarana agar kita paham tauhid. Bukan sebagai tujuan. Siapa yang ingin disebut Ahlussunnah harus membagi tauhid jadi 3, bukan. Itu bukan tujuan. Pembagian tauhid menjadi 3 bukan maksud, bukan al-maksud syar'an, bukan tujuan secara syar'i, tapi dia wasilatan saja. Ya, sarana saja supaya kita memahami tauhid. Oleh karena itu, sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2. Ya, ada tauhid fi'lul abdi, ada tauhid fi'lullah. Tauhid perbuatan hamba, ada tauhid perbuatan Allah. Ada tauhid ilmi, ada tauhid amali. Ada tauhid ma'rifah wal itsbat. Ada
tauhid at-talab wa qasad, dan macam-macam. Ada pembagian tauhid menjadi dua. Karena tujuannya untuk sarana saja agar kita memahami tauhid, bukan sebagai tujuan. Dan pembagian tauhid menjadi tiga, sebagian orang mengatakan ini tauhid trinitas. Maka kita katakan beda antara pembagian tauhid menjadi tiga dengan trinitas. Kalau trinitas itu Tuhannya ada tiga, yang disembah tiga, makanya trinitas. Adapun pembagian tauhid menjadi tiga, ini untuk mewujudkan penyembahan kepada Rabb yang satu, pada Allah semata. Yang disembah satu saja, bukan tiga. Jadi, kenapa disamakan dengan trinitas? Apakah karena angkanya tiga? Nanti semua yang angkanya tiga jadi trinitas. Sabar, ada sabar menghadapi takdir, sabar berbuat ketaatan, sabar menghindarkan diri dari maksiat. Sabar trinitas. Kan ada tiga, kan nggak benar. Nah, jadi ini sedikit faedah tentang pembagian tauhid. Kemudian silakan dibaca. Ummu Zuhri. Ustaz. Al-qismul awwalu tauhidur rububiyyati huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbiri. Fa ifraduhu bil khalqi an ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallahu. Qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru, surat Al-A'raf. Fahadhil jumlatu tufidul hasra li taqdimil khabari id in taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Wa qala ta'ala min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh, suratul Fatir. Fahadhil ayatu tufidu ikhtisasal khalqi billahi li'anna al-istifhama fiha musharribun ma'anat tahdi. Amma tahaddi. Amma ma warada min isbati khaliqi ghairillahi ka qawlihi. Amrat. Amma ma warada min isbati khaliqi ghairillahi ka qawlihi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin, surat Al-Mu'minun. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirina yuqalu lahum ahya. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah. Wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala, ifradullahi azza wa jalla bil khalqi. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam masalah khalqi, penciptaan, wal mulki, penguasaan, wa tadbiri, dan pengelolaan. Ini definisi yang paling bagus ya. Ini beliau sebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan dalam beberapa kitabnya. Sebagaimana dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah juga beliau sebutkan seperti ini. Bahkan di kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah beliau sebutkan alasannya. Kenapa kok rububiyah itu diidentikan dengan tiga ini, al-khalq, al-mulk, dan at-tadbir. Al-rububiyah didefinisikan sebagai mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan, dan dalam pengelolaan alam semesta dan isinya. Fa ifraduhu bil khalqi. Maka mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan artinya ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Seorang meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Allah Ta'ala firman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya
hanya milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, dan al-amru, dan pengelolaan alam semesta. Surat Al-A'raf. Kalau ingin disebut seperti itu, kalau setelah baca ayat, kemudian ingin surat apa, maka i'rabnya mansub. Surat Al-A'raf. Demikian juga kalau setelah ayat ada kata-kata al-ayah, maka dibacanya al-ayata. Kalau setelah hadis ada kata-kata al-hadis, maka dibacanya al-haditha dengan i'rab mansub, ya. Kenapa mansub? Karena kalau kita takdirkan itu nanti dzakaral muallifu al-ayata. Dzakaral muallifu surat al-a'rafi, seperti itu. Sebagai maf'ul bih, penulis menyebutkan surat al-a'raf. Kemudian hadzal jumlatu tufidul hasra. Dan kalimat dalam ayat ini menghasilkan makna pembatasan litakdimil khabari. Karena adanya khobar yang dikedepankan. Makanya pembahasan kitab tauhid ini pembahasan menengah. Ya, kalau pemula baru ngaji, baru hijrah sudah bahas khobar, mubtada, khobar muqaddam, mubtada muakhar, pusing nanti. Ya, dan saya asumsikan di sini sudah pernah belajar ya masalah ini. Man khobar, man mubtada, khobar yang muqaddam, mubtada muakhar, dan seterusnya insya Allah sudah pernah belajar ya. Ya, dalam ayat ini ada khobar yang dikedepankan. Jadi kalau bentuk yang normalnya, bentuk standarnya ala al-khalqu wal amru lahu, seperti itu. Ketahuilah bahwasanya penciptaan dan pengelolaan alam semesta itu hanya milik Allah, lahu. Tidak pakai hanya ya. Penciptaan dan pengelolaan alam semesta milik Allah, lahu. Jadi lahu itu kan jar majrur. Lam, jar, dan dhamir ha. Ya, jar majrur. Jar majrur itu nggak mungkin jadi mubtada. Maka lahu ini bukan mubtada ya, lahu ini khobar. Tapi dia dikedepankan. Khobar yang dikedepankan. Harusnya dia di belakang. Al-khalqu wal amru lahu. Al-khalqu ini mubtada, wal amru ini apa namanya, tabi kepada khalq, kemudian lahu sebagai khobar. Tapi dalam ayat di atas khobarnya dikedepankan, khalqu wal amru. Dan seperti ini yufidul hasr, memberikan makna pembatasan. Dan untuk mengetahui apa saja yang yufidul hasr itu ada di bab atau ada di pelajaran balaghah. Bagaimana saja bentuk yang yufidul hasr, bagaimana saja bentuk yufidul ta'mim, bagaimana bentuk takhsis dan seterusnya, itu ada di pelajaran balaghah. Idh inna taqdima ma haqquhu at-takhiru yufidul hasra. Karena mengedepankan bagian kalimat yang seharusnya di belakang, yang seharusnya takhir di belakang, kalau dikedepankan maka yufidul hasra, akan menghasilkan makna pembatasan. Yang tadinya maknanya kalau kalimatnya al-khalqu wal amru lahu, penciptaan dan pengelolaan itu milik Allah, ini kalau normalnya, ketika dikedepankan lahul khalqu wal amru, maka muncul hanya dalam terjemahannya. Ketahuilah penciptaan dan pengelolaan hanya milik Allah. Berarti Allah satu-satunya yang melakukan itu semua. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, hal min khaliqin ghairullahi. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Tentu jawabannya tidak ada. Jadi ini istifham
tujuannya untuk isbat. Istifham nanya tapi tujuannya untuk isbat. Surat Fatir ayat ketiga. Fahadhal ayatu tufidu ikhtisasal khalqi billahi. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya penciptaan itu khusus hanya milik Allah. Li'anna al-istifhama fiha musyribu ma'na tahaddi. Karena istifham itu kata tanya, ya, pertanyaan yang ditandai dengan adanya huruf istifham hal di depan. Ini musyribu makna tahaddi, mengandung makna tantangan. Tahaddi, tantangan. Jadi seolah-olah Allah menantang. Ayo, ada nggak pencipta selain aku yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kalau pencipta yang biasa, yang dia bikin, misalnya dia bikin rumah, mencipta. Dia bisa bikin makanan. Mungkin manusia bilang, oh ini pencipta, ada kok. Tapi ada nggak yang bisa memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Maka Allah nantang. Tentu jawabannya tidak ada. Amma ma warada min itsbati khalqin ghairillahi. Adapun ayat-ayat yang di sana menetapkan adanya pencipta selain Allah. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang dialah sebaik-baik pencipta. Di sini Allah Ta'ala katakan ahsanul khaliqin dengan isim tafdil yang menunjukkan paling. Yang namanya paling berarti kan ada yang lain. Kalau kita katakan si fulan paling pinter, berarti di kelas itu kan nggak cuma si fulan. Di kelas itu kan berarti banyak. Satu kelas ada 20 orang misalnya. Yang paling pinter si fulan. Dia yang paling pinter. Nah, maka menunjukkan fulan nggak sendirian. Ada selain fulan. Nah, di sini Allah ucapkan ahsanul khaliqin. Allah sebaik-baik pencipta. Surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirina, dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang tukang gambar. Yang kata Nabi, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Nanti di akhirat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ma khalaqtum. Berarti si tukang gambar ini menciptakan gambar. Berarti dia pencipta juga. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maka gimana nih, kok ada pencipta selain Allah? Nah, silakan dibaca. Ya, Ummu Zuhri tafadhal. Silakan dibaca Ummu Farhan. Kalau tidak ada Ummu Farhan, Ummu Uwais. Tidak ada Ummu Uwais, Ummu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ada Ustaz? Nah, kembali. Fahadza laisa khalqan haqiqatan wa laisa ijadan ba'da adamin. Bal huwa tahwilu lisyai'in min halin ila halin. Tahwilun li syai'i min halin ila halin. Wa aidan laisa syamilan. Bal mahsurun bima yatamakkanul insanu minhu.
wa mahsurun bidairatin doyyiqatin fala yunafi qauluna ifradullahi bil Qaulana. khalqi qaulana fala yunafi qaulana ifradullahi bil khalqi. Nah, penjelasannya fahadza laisa khalqan haqiqatan. Penciptaan yang mereka lakukan itu bukan penciptaan yang sebenarnya. Ya, yang dibuat tukang gambar yang bikin gambar sebetulnya bukan dia yang bikin, tapi sebetulnya gambar itu ciptaan Allah juga. Maka si tukang gambar ini sebetulnya tidak menciptakan secara hakiki. Laisa khalqan haqiqatan. Kalau ditanya kenapa setelah laisa ini mansub, jawabannya karena isim laisanya itu muqaddarah, ya. Jadi isim laisanya kalau kita takdirkan laisa hadzal khalqu khalqan haqiqatan, seperti itu. Penciptaan tersebut bukanlah penciptaan yang hakiki. Walaysa ijadan ba'da adamin. Dan penciptaan yang mereka lakukan bukan menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada sama sekali. Contohnya tadi orang yang gambar, makhluk bernyawa, apakah tadinya kosong, nggak ada apa-apa, kemudian si tukang gambar ini melakukan sesuatu jadi ada? Kan tidak demikian. Tadinya ada kertas, dia tidak mulai dari nol, tapi dimulai dari ada kertas, kemudian ada tinta, ya, kemudian ada ininya, pensilnya atau kuasnya. Dia tidak mulai dari nol, tapi dia buat dari sesuatu yang lain lagi. Tidak adam, bukan dari adam. Bal huwa tahwilun li syai'in min halin ila halin. Namun yang mereka lakukan adalah sekedar tahwil, mengubah sesuatu dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Tinta yang tadinya campur-campur, ya, yang tadinya ada di dalam wadah tintanya, kemudian dia ambil, dia ubah menjadi tinta yang tersusun, gitu. Yang tintanya tadi sendiri-sendiri ada di wadahnya masing-masing. Kemudian si pelukis ini atau si tukang gambar ini dia tahwil, mengubah tinta ini menjadi tinta yang tersusun. Yang merah di sini, yang hijau di sini, yang kuning di sini. Nah, jadi gambar. Jadi penciptaan yang dia lakukan hakikatnya sekedar tahwil saja. Seperti orang yang bikin kursi kayu. Dia tidak bikin dari adam, dari ketiadaan, tapi dia bikin dari adanya kayu. Adanya bongkahan kayu, dia gergaji, dia potong-potong. Kemudian dia tahwil, dia ubah itu kayu itu menjadi bangku. Dengan disusun, ditumbuk-tumbuk, dipaku, jadi bangku. Wa aidon laisa syamilan. Demikian juga yang mereka lakukan, penciptaan yang mereka lakukan bukan penciptaan yang syamil, yang menyeluruh, yang komprehensif. Bal mahsurun bima yatamakkanul insanu minhu. Namun penciptaan yang mereka lakukan hanya sebatas penciptaan yang bisa dimampui oleh manusia. Hanya sebatas itu saja. Wa mahsurun bi dhayiqatin. Dan hanya terbatas pada area yang sempit saja. Fala yunafi qaulana ifradullahi bil khalqi. Maka fakta bahwasanya adanya khaliqin, adanya pencipta yang lain, ini tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan perkataan bahwasanya hanya satu-satunya Allah lah yang menciptakan. Ifradullah bil khalqi. Mengesahkan Allah dalam menciptakan. Secara menyeluruh, secara sempurna, dan secara luas. Adapun yang lain tidak ada yang bisa demikian. Ya, kemudian Ummu Abdillah. Nah, Ustaz. Wa amma ifradullahi bil mulk
فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق بالملك إلا لا يملك الخلق إلا خالقهم بالمulki, كما نعم. وأما إفراد الله jangan بالملك diwakaf. نعم فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم كما قال تعالى ولله مالك السماوات والأرض مالك السماوات والأرض سورة آل عمران وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء سورة المؤمنون وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله كقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سورة المؤمنون وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه سورة النور فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا Mulkun من mahdud. فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات فالإنسان يملك ما تحت Nah, يده cukup dulu. ولا Wa amma ifradullahi bil mulki, kemudian yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam penguasaan atau dalam kekuasaan. Anna taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliquhum. Itu bahwasanya kita meyakini tidak ada yang bisa menguasai semua ciptaan, semua makhluk kecuali Zat yang menciptakannya. Maka menyebutkan al-mulku itu yang tepat setelah al-khalqu. Karena al-mulku ini punya korelasi dengan al-khalqu. Meyakini Allah satu-satunya yang menguasai al-mulku, artinya kita meyakini bahwasanya menguasai semua makhluk adalah Zat yang menciptakannya. Itu Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Walillahi mulkus samawati wal ardi." Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi atau kekuasaan langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 189. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai." Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu. Itu tentu jawabannya Allah. Allah lah yang berada di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Surah Al-Mu'min ayat 8. Ini dalil tentang al-mulku. Wa amma ma warada min itsbatil mulkiyati li ghairillahi. Adapun dalil-dalil yang menetapkan adanya mulkiyah, adanya kekuasaan bagi selain Allah. Maka Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Itu di awal ayat, alladzina hum ala furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau orang yang mereka kuasai, malakat aymanuhum, orang yang mereka kuasai dengan tangan mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela ketika menyalurkan syahwatnya kepada istri atau kepada hamba sahaya wanita. Maka ini tidak tercela, artinya boleh. Namun tidak berlaku sebaliknya kalau yang punya hamba sahaya itu wanita dan hamba sahayanya laki-laki, maka nggak boleh. Ya, ini zina. Tapi kalau juragannya, tuannya itu laki-laki, kemudian budaknya itu wanita, maka boleh bergaul. Surah Al-Mu'minun ayat ke-6. Jadi di sini ditetapkan ada pada orang yang punya budak. Karena Allah sebutkan ma malakat aymanuhum. Yang dikuasai mereka itu budak. Berarti si tuan ini punya kekuasaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, "Aw ma malaktum mafatihahu." Atau perbendaharaan yang kalian kuasai kunci-kuncinya. Artinya
harta-harta yang kalian kuasai. Surat An-Nur ayat 61. Nah, di sini menunjukkan adanya orang yang punya kuasa, punya mulkiyah. Bahwa milkun mahdudun atau huwa mulkun mahdudun la yashmulu illa syai'an yasiran. Maka jawabannya, kuasaan tersebut yang disebutkan pada ayat-ayat di atas, yang ini milik selain Allah, itu semua mulkun mahdudun, kekuasaan yang terbatas. La yashmulu illa syai'an yasiran, tidak mencakup kecuali hanya sedikit saja. Kekuasaan yang sedikit saja. Min hadhil makhluqati, dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi yang berkuasaan secara mutlak hanya Allah. Ada yang punya kuasa selain Allah, tapi kekuasaan yang tidak mutlak. Kekuasaan yang yasiran sedikit saja, dan mahdudun terbatas. Kemudian, Ummu Mahir. Oh, tidak ada Ummu Hurairah. Ummu Hurairah, oke. Kalau tidak bisa, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Tidak ada. Ummu Khafi. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Dari wala yamliku ya Ustaz. Fal insanu yamliku. Nah, Ustaz. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت Jadi غيره وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. مثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز أما الله سبحانه فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. Al-insanu yamliku ma tahta yadihi. Sudah cukup dulu. Al-insanu yamliku ma tahta yadihi. Maka seorang manusia memang bisa menguasai sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Wala yamliku ma tahta yadi ghairihi. Namun dia tidak menguasai apa yang ada di tangan orang lain. Wa kadza huwa mulkun qasirun min haitsul wasfi. Demikian juga kekuasaan yang dimiliki oleh manusia yang qasir, yang sedikit, ya, kekuasaan yang sedikit, yang qasir, yang terbatas, min haitsul wasfi, dari sisi sifatnya. Sifatnya terbatas. Nah, kalau tadi dari sisi kuantitasnya terbatas, kalau ini sifatnya juga terbatas. Fal insanu la yamliku ma indahu tamamal mulki. Sehingga seseorang itu tidak bisa menguasai apa yang dia miliki dengan sempurna. Jadi ini bicara tentang apa yang sudah dia miliki. Apa yang sudah dia miliki pun tidak bisa dia kuasai secara sempurna. Nggak bebas untuk dia perlakukan semau dia. Lihadza la yatasarrafu
fihi illa ala hasabi ma udhina lahu fi syar'an. Oleh karena itu, dia tidak boleh memperlakukan apa-apa yang dia kuasai kecuali itu diizinkan oleh syariat. Kamathalan, contohnya, lau arada ayyuharriqa malahu. Kalau seseorang ingin dengan sengaja membakar hartanya. Ya, dia punya motor, dengan sengaja dia bakar. Atau dia punya rumah, dengan sengaja dia bakar. Atau tadi budak, ya, dia punya budak, dengan sengaja dia bakar. Au yu'adziba hayawanahu. Atau dia ingin menyiksa binatangnya, binatang milik dia. Misalnya kambing, ya. Kemudian dia jadikan sebagai sasaran latihan panahan. Dipanah dengan panah beneran. Walaupun kambing ini milik dia, maka kata beliau, qulna la yajuz. Katakan ini nggak boleh. Padahal ini milik dia. Motor itu milik dia, rumah itu milik dia, budak juga milik dia, tapi nggak boleh dibakar. Ini zalim. Dan juga kalau membakar motor, membakar rumah, ini idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini tabdzir. Ini perbuatan yang diharamkan, nggak boleh. Demikian juga menyiksa binatang, itu zalim, walaupun itu milik dia sendiri. Amma Allah subhanahu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yamliku dzalika kullahu mulkan aman syamilan. Maka Allah menguasai itu semua dengan kekuasaan yang menyeluruh dan sempurna. Tidak ada batasan sama sekali. Kalau Allah ingin hutan kebakaran, ya kebakaran. Kalau Allah ingin kambing mati, ya mati. Kalau Allah ingin motor, mobil rusak, ya rusak. Tidak ada batasan sama sekali. Maka di sini kita ada pelajaran bahwasanya kita ini milik Allah sebetulnya. Secara hakikatnya kita dan semua makhluk itu milik Allah. Makanya ketika ditimpa musibah, seorang mukmin itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Termasuk diri kita, badan kita. Ya. Jadi bukan my body, my rights. Badan saya ya terserah saya, enggak. Badan saya milik Allah. Nggak boleh mentang-mentang ini badan saya, kemudian dipotong-potong pakai pisau gitu ya. Kemudian dirusak badannya, nggak boleh. Ya, nggak boleh diperlakukan semena-mena badan kita. Maka kata Nabi SAW, inna fi badanika alaika haqqa. Pada badanmu ada hak yang harus dipenuhi. Kita malah harus ngurus badan kita. Ini badan kita malah harus kita urusi. Kita punya beban. Nah, jadi ternyata badan kita sendiri saja nggak penuh milik kita. Bahkan kita punya tanggungan untuk ngurusi. Kata Nabi, alaika haqqo. Kamu punya tanggungan untuk ngurusnya. Untuk memenuhi hak badan. Jadi badan kita saja bukan milik kita. Juga nggak boleh sembarangan dijual ya. Ginjal dijual gitu ya. Tentang ginjalnya ada di sini, kemudian dari badan kita, kemudian seenaknya dijual. Enggak. Ingin beli handphone baru, jual ginjal. Gitu ya. Ingin beli motor baru, jual. Enggak boleh. Ini perbuatan dilarang dalam agama. Enggak boleh. Karena tadi, semua kita sebetulnya secara hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian, Ummu Habib. Ya. Kembali. Ada Ummu Habib. Kalau tidak ada, Ummu Mutmainnah. Kalau tidak ada, Ummu Halim. Belum ada.
Wa amma ma warada min isbatil mulkiyati li ghairillahi Wa qawli amma ifradullah. فما الإنسان لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز. Amma ifradullahi. وأما إفراد الله بالتوحيد فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده. وأما تدبير الإنسان فمحصور Kama qala ta'ala, ayatnya belum dibaca. Allah Ta'ala هذا قسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا مقرين به قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فهو يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي فهم يقرون بأن الله هو pengelolaan alam semesta. Bahwa ayataqidal insanu annahu la mudabbira illallahu wahdahu. Itu seseorang meyakini bahwasanya tidak ada pengelola alam semesta kecuali Allah semata. Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah wahai orang-orang musyrikin, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Dan siapa yang memiliki pendengaran dan juga siapa yang memiliki penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengelola alam semesta? Yudabbirul amra. Fasayaquluna Allah, maka mereka orang musyrikin akan mengatakan Allah itu semua. Ya, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi Allah, yang menguasai pendengaran dan penglihatan itu Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, yang mengelola alam semesta juga Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Wadzalikumullahu rabbukumul haqq. Dialah Allah Rabb kalian yang benar, kesembahan yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Adapun yang selain Allah, kalau mereka bukan al-haq, berarti mereka ad-dhalal, mereka sesat. Fa anna tusrafun, ya, maka kenapa kalian berpaling? Surat Yunus ayat 31 sampai 32. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tadbir itu satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tadbirul insani famahsurun. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh manusia itu terbatas. Bima tahta yadihi, terbatas pada apa yang dia miliki saja. Wa mahsurun bima udhina lahu fi syar'an. Dan juga terbatas dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Wa hadzal qismu min at-tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikuna alladziina ba'atha fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladziina bu'itsa fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis tauhid ini itu tauhid rububiyah. Perhatikan ya. Hadzal qism, maksudnya qism tadi, al-qismul awal, yaitu tauhid rububiyah, bukan maksudnya tadbir. Tapi tauhid rububiyah semua. Tauhid rububiyah ini tidak ditentang oleh orang-orang musyrikun. Yang orang-orang musyrikun ini adalah orang-orang yang kepada mereka lah diutus Rasulullah SAW. Balkanu muqirrina bihi. Bahkan orang-orang musyrikin ketika itu mereka menetapkan tauhid rububiyah.
Allah Ta'ala firman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kalian bertanya kepada mereka, kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-9. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin menetapkan sebagian al-asma wa sifat. Karena mereka mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Berarti mereka menetapkan nama Al-Aziz dan nama Al-Alim. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka menetapkan tauhid rububiyah, mereka mengingkari tauhid uluhiyah, dan mereka menetapkan sebagian tauhid al-asma wa sifat. Fahum yuqirruna bi anna Allah huwallazi yudabbirul amra. Maka berdasarkan ayat ini, mereka orang-orang musyrikin menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala yang mengelola alam semesta. Wa huwallazi biyadihi malakutus samawati wal ardi. Dan dialah Allah yang berada di tangannya lah semua kekuasaan atau semua penguasaan terhadap langit dan bumi, semua pengaturan langit dan bumi. Walam yunkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam. Dan tidak ada satu orang pun yang diketahui yang mengingkari hal ini dari kalangan Bani Adam, dari kalangan manusia. Tidak ada satupun yang mengakui tauhid, tidak ada satupun yang mengingkari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Falam yaqul ahadun minal makhluqina inna lil alami khaliqaini mutasawiyaini. Tidak ada satu orang pun dari manusia yang mengatakan bahwasanya alam ini ada dua pencipta yang kedudukannya sama. Falam yajhad ahadun tauhid ar-rububiyyah. Maka kesimpulannya tidak ada satu orang pun yang menentang tauhid rububiyah. La ala sabilit ta'tili wala ala sabilit tasyriki. Tidak ada yang menentang secara dengan cara ta'til. Ta'til itu menafikan dengan mengatakan tidak ada pencipta sama sekali. Tidak ada. Ini ta'til. Wala ala sabilit tasyrik. Dan juga tidak ada yang menafikan hal ini dengan cara tasyrik, menetapkan adanya partner bagi Allah. Bahwasanya pencipta ada dua, Allah dan yang lain Allah. Atau ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Anu, yang ketiga itu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Illa mahasala min Fir'auna. Kecuali Fir'aun. Fa'innahu ankarahu ala sabili ta'tili mukabiratan. Namun Fir'aun itu menentang tauhid rububiyah ala sabili ta'til, dengan metode ta'til, namun karena sombong. Bukan karena mengingkari dengan benar-benar mengingkari, namun karena sombong, tidak mau mengakui. Fa innahu aqtarallaha min rububiyyatihi wa ankara wujudahu. Karena Fir'aun secara lisannya dia mentaktil rububiyah Allah, mengatakan Allah tidak punya kuasa terhadap rububiyah, menafikan. Taktil itu menafikan. Dan Fir'aun mengingkari keberadaan Allah, mengingkari eksistensi Allah secara lisan. Namun dalam hatinya dia meyakini. Allah Ta'ala firman, hikayatan anhu, menukil perkataan Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Berarti dia tidak menetapkan Allah, karena dia menetapkan dialah Rabb semesta alam. Surat An-Nazi'at ayat 24. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun juga mengatakan, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Berarti dia taktil, menafikan Allah. Surat Al-Qasas ayat 38. Wa hadza mukabiratun minhu li'annahu ya'lamu anna rabba ghairahu. Ini merupakan bentuk kesombongan saja dari Fir'aun. Karena Fir'aun sendiri meyakini, mengetahui ada Rabb ya, selain dia. Rabb, maka ada Rabb selain dia.
Ada Rabb semesta alam sebetulnya. Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan kaumnya jahadu, mereka menentang adanya Allah, namun wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka, jiwa mereka yakin adanya Allah. Hati mereka yakin tentang adanya Allah, bahwasanya Allah itu adalah Khalik, Mudabbir, Allah itu penguasa alam semesta, mereka yakin. Namun mereka mengingkari kenapa? Dzulman wa 'uluwa, karena mereka zalim dan mereka sombong. Surat An-Naml ayat 14. Wa qala ta'ala hikayatan an Musa wa huwa yunadhiruhu. Nah, Allah Ta'ala berfirman dengan menukil perkataan Nabi Musa ketika sedang berdebat dengan Fir'aun. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Kata Nabi Musa, wahai Fir'aun, qad 'alimta, engkau telah mengetahui. Jadi kata Fir'aun, engkau tahu Fir'aun. Kata Nabi Musa, engkau tahu Fir'aun. Kan Nabi Musa nggak mungkin bohong. Dan nggak mungkin Nabi Musa ngomong asal-asalan. Berarti ini perkataan yang benar. Maksudnya Fir'aun itu tahu. Ma anzala haula illa rabbul alamin. Tidak ada yang menurunkan mereka-mereka ini kecuali Rabbul alamin. Rabbus samawati wal ardh. Rabb langit dan bumi. Berarti ini menunjukkan Fir'aun itu yakin adanya Rabb semesta alam. Fir'aun menetapkan tauhid rububiyah. Nah, surat Al-Isra ayat 102. Bahwa fi nafsihi muqirrun bi anna rabbah wallahu azza wa jalla. Maka Fir'aun itu dalam hatinya dia menetapkan bahwasanya Rabb semesta alam adalah Allah azza wa jalla. Dia menentang adanya Allah dan menentang eksistensi Allah hanya di lisannya saja. Namun dalam hatinya dia meyakini. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambah iman kita, menambah keistiqomahan kita, dan juga menambah amal saleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.